back with me Kenny Rao dari channel Blackface Club. Sore ini saya ingin bercerita sedikit tentang anabul-anabul saya yang di rumah yang saya umbar bebas. Nah, kemarin-kemarin ada beberapa teman yang bertanya, selain anjing-anjing yang ada di kandang, yang diumbar itu siapa saja. Nah, saya akan ceritakan satu persatu dari mereka. Yang pertama adalah Chico. Nah, Chico ini adalah anjing tackle yang saya adopsi pada tahun 2010. Nah, waktu 2010 itu usia dia kurang lebih 1 tahun, dan punya teman saya. Waktu itu saya masih di Mangga Besar, jadi belum pindah ke Blackface Club yang di sini. Saya ingin memelihara anjing tackle dan akhirnya diberikan oleh teman saya Chico ini. Nah, Chico ini salah satu juga saksi hidup jatuh bangunnya saya dan keluarga juga kennel Blackface ini, dari sebelum saya di sini sampai sekarang saya di sini, termasuk juga Blanca juga sudah ada sebelum saya pindah ke sini. Yang lainnya sudah pass away seperti Ginny, Cleo, Lucy dan lain sudah pass away. Nah, Chico ini merupakan anjing jantan yang cukup dominan untuk ukuran anjing tackle, dan dia lucu dan pintar sekali mengejar tikus. Dan pada eranya dia beberapa tahun yang lalu, awal-awal kami pindah ke sini, Chico ini cukup ditakuti oleh teman-teman saya, karena setiap teman-teman saya datang pasti dia lari dan mencubit kakinya lalu kabur. Nah, Chico ini sampai sekarang masih ada. Umurnya kalau kita kurang lebihkan ya mungkin sudah 10 tahun. Mudah-mudahan ya panjang umur terus, bisa sampai lebih lama lagi. Dia ini dulu sangat sayang atau sangat protektif terhadap Hanson, anak saya waktu masih bayi dan balita waktu itu. Jadi siapapun, termasuk mertua saya, termasuk orang tua saya juga mendekati Hanson pasti mau digigit sama dia. Tetapi namanya Hanson masih kecil, waktu bayi, balita lah ya, setahun. Cara bermain dia dengan Chico itu kan kasar, sehingga akhirnya Chico, kalau dari sisi pandang saya, mulai menjauh dan tidak mau terlalu dekat dengan Hanson, karena setiap ada Hanson pasti ya bercandanya kasar. Nah, akhirnya selang beberapa lama kemudian saya membeli Chica. Nah, Chica ini ibu dari Timmy dan Toby. Dia juga kesayangan saya. Jadi kalau Chica itu, dia setiap saya mau bangun pagi jam 5:30 sudah ada di samping saya, tapi tidak berani menjilat. Jadi ketika saya buka mata baru dia menjilat, dan itu rutin dia lakukan dari dia kecil. Waktu saya beli itu sekitar umur 4 bulan kalau saya nggak salah ya, 3 atau 4 bulan. Dan Chica itu termasuk unik karena memang Chico anjing tackle yang ada di sini, setiap kami mau latihan atau ada tamu pasti kami masukkan ke kennel box karena sangat mengganggu dan sangat berisik. Tetapi saat kennel box dibuka setelah semuanya sudah selesai, Chica itu bisa memutari kennel hanya untuk ketemu saya, minta digendong, dia menjilat saya, setelah itu saya taruh ke bawah dan dia pulang lagi ke area dia, dan itu selalu dilakukan oleh dia dan termasuk kesayangan saya juga. Cuma beberapa bulan lalu di usia 9 tahun, kurang lebih 9 tahun, saya lihat mungkin ada gangguan di paru-parunya, nafas dia sesak dan akhirnya pass away, dan saya cukup bersedih dengan kehilangan dia. Tetapi dia juga memberikan keturunan yang akhirnya kami pelihara sampai saat ini juga untuk mengenang dia. Uniknya setelah Chica pass away, setiap pagi sekarang posisi yang menunggu saya sebelum saya membuka mata itu Chico. Jadi dia Chico menggantikan posisinya Chica, dan ini saya juga nggak tahu kenapa, tetapi itulah faktanya. Di 2013 datanglah Jojo.
Seperti yang teman-teman sudah pernah lihat videonya, bagaimana Coco, cerita tentang Coco hadir di kehidupan kami sampai saat ini, bisa lihat di video di atas ini. Jadi Coco itu dibuang oleh seseorang atau siapapun, saya nggak tahu, di depan kennel. Itu usianya kalau saya nggak salah sekitar 1,5 bulan atau 2 bulan, masih kecil. Dan kami adopsi, dan Coco juga sempat menyelamatkan Hanson dari ular kobra pada waktu itu, dan sampai hari ini dia bisa dikatakan menjadi the guardian of this kennel. Dan dia sempat berusaha untuk menjadi the leader ya, mungkin bisa dikatakan alfanya dari pack mereka, pack anjing-anjing yang ada di kennel ini yang saya lepas bebas. Mereka punya pack sendiri juga kepada saya punya pack sendiri juga, dan mencoba menantang Chico, dan sempat berkelahi beberapa tahun lalu, tapi Chico kalah karena faktor umur. Cuma yang saya agak heran, sampai detik ini Coco pun masih menjaga jarak dengan Chico, walaupun dulu dia pernah menang berkelahi dengan Chico. Yang saya lihat adalah aura dari Chico ini yang mungkin lebih dominan, punya mungkin kalau bisa dikatakan gue cuma kalah ukuran aja malu gitu ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini tidak ada masalah antara mereka berdua, tidak pernah berantem. Apalagi kalau saat mengejar tikus ini, mereka ini satu tim yang sangat luar biasa. Dan setelah itu ada Mochaccino. Mochaccino ini adalah anjing gereja yang ada di sebelah kennel ini, dan dia dipelihara oleh seorang pendeta teman saya juga, dimana ketika pendeta ini hendak pindah gereja, akhirnya kami adopsi si Mocha. Jadi Mocha ini dulu itu selalu kami taruh di kennel box di belakang karena terlalu galak, dan orang yang datang pasti digigit sama dia. Nah, suatu hari saya memutuskan untuk melepas bebas dia, itu mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Dan ya awalnya iya mengejar orang, mengejar petugas PLN, kurir JNE, itu dikejar terus sama dia, dan ada beberapa korban yang sempat kena gigit juga teman-teman saya. Nah, tetapi bertambahnya usia membuat Mocha ini semakin tenang. Mungkin ada orang datang dia akan menggonggong, tetapi jika sudah duduk bersama kami di saung, dia bisa dipegang. Dan Mocha ini adalah the real bodyguard saya. Kenapa saya katakan begitu? Karena Coco sebelum Mocha saya umbar selalu menemani saya sampai jam 10 malam. Nah, jam 10 malam dia sudah tahu harus masuk ke kamar. Tetapi Mocha tidak. Mocha sampai kapanpun saya ada di saung atau sedang bekerja di depan laptop dan lain-lain, dia selalu ada di samping saya. Dan itulah yang saya sangat respect dengan dia. Juga pernah sekali ada ular turun dari pohon dia saat saya sedang bekerja malam itu di depan laptop, dan dia yang mengusirnya. Jadi sekarang Mocha itu kalau kita kurang lebihkan itu sudah 9 tahun. Dulu itu ya terus terang kurang terawat. Jadi bisa dikatakan anjing liar yang ya siapapun yang punya makan pun seadanya. Suatu hari Mocha, Luke, dan saya kecolongan oleh Coco, karena Coco ini jago kawin, dan akhirnya lahirlah beberapa ekor anakan anjing campuran ini. Dan sebagian besar sudah kita kasihkan ke orang, teman-teman, dan tinggal 1 ekor yaitu Poppy. Nah, Poppy ini juga sempat dikasih kepada teman istri saya, ternyata hanya bertahan 2 hari, entah apapun alasannya dikembalikan kepada saya. Dan uniknya saya memberikan Poppy waktu 2 hari. Saya bilang sama Poppy, dalam 2 hari ini kalau kamu bisa mencuri hati saya piara kamu. Dan memang pada waktu itu dalam 2 hari itu saya kemana dia ikut jalan. Saya tidur pun dia ada di atas kepala saya, dan memang benar-benar bisa mencuri hati saya. Dan konyolnya Poppy, ketika saya berkata saya terima dia atau saya pelihara dia, saya dicuekin. Dia mulai bermain sendiri, bermain dengan anjing yang lain, tetapi tidak apa-apa karena ucapan itu sudah keluar, dan saya harus bertanggung jawab dengan ucapan saya, dan kita pelihara. Dan so far oke. Dia juga termasuk pemburu tikus yang sangat handal.
juga agak PA dikit ya. PA ini maksudnya gini, kita dari kecil sudah mensosialisasikan dia dengan orang, setiap tamu yang datang, tetapi sampai detik ini tidak ada satu orang pun yang bisa pegangkan dia karena dia tidak mau dipegang dan selalu menggonggong teman-teman saya. Dan Poppy ini termasuk agak apa ya bilangnya ya, dibilang nakal ya iya, dibilang cemburuan yang iya. Ketika kita menyayangi yang lain, dia datang dan minta disayang juga. Dan Coco pernah digigit, Mocha sering berantem sama dia, Timmy pernah digigit, Toby pernah digigit, Chico pun pernah digigit. Jadi semua pernah digigit sama dia. Tetapi uniknya dari pack ini, kecuali Chica, waktu itu Chica waktu masih hidup tidak pernah digigit oleh Poppy. Dan uniknya di pack ini, kadang-kadang mereka suka berantem nggak jelas gitu kan, habis itu udahan. Tapi saat mereka sedang berburu tikus, nah inilah kekompakan mereka. Dan sampai hari ini Poppy masih termasuk anjing yang kita sayang juga karena manja. Lalu ada anak dari Chica yaitu Timmy dan Toby. Nah, Timmy saya adopsi, saya sudah putuskan saya akan pelihara dia dan tidak kita berikan kepada orang karena kaki belakangnya waktu lahir tuh O. Saya hanya berpikir jika saya berikan anjing ini kepada orang, anak anjing ini kepada orang, mungkin kecilnya lucu, tapi nanti besarnya mungkin orang tidak tertarik lagi karena kakinya O. Daripada nanti besarnya ditelantarkan oleh orang, lebih baik saya pelihara sendiri. Dan memang sampai hari ini Timmy ini juga sangat luar biasa. Dia mewariskan genetik dari bapaknya Chico sebagai pemburu tikus yang handal. Dan tugasnya Timmy adalah menyelinap ke area tersempit terkecil untuk menakut-nakuti tikus itu agar keluar, dan setelah tikus itu keluar dari persembunyiannya, yang lain yang mengeksekusi. Ini benar-benar teamwork yang sangat luar biasa dan saya selalu perhatikan hal tersebut. Nah, yang terakhir adalah Toby. Toby ini sudah saya berikan waktu kecil 2 bulan 3 bulan kepada teman saya Ambang Chris, yaitu gitaris band Power Slaves, dan sempat dipelihara sampai 2 tahun lebih. Cuma Toby ini nakalnya luar biasa. Sebenarnya manja sekali, dan dia tidak punya insting, tidak punya kemauan untuk mengejar tikus. Tetapi kenapa dia dikembalikan kepada saya? Karena Mas Ambang ini punya 3 ekor ayam yang harganya 1 ekor 8 juta dan 3-tiganya dibantai oleh si Toby. Nah, Mas Ambang sebenarnya sayang sama si Toby, tetapi daripada ayam-ayam berikutnya nanti juga dibantai, karena memang Toby ini diumbar bebas di rumahnya, jadi Mas Ambang pun tidak mau mengkandangkan si Toby. Jadi pilihan terbaik adalah dikembalikan kepada saya dan kita adopsi kembali, dan sangat manja dan kalem. Nah, itulah sedikit cerita tentang anabul yang saya pelihara. Ada sebagian yang saya adopsi, dan sempat kemarin itu kita coba umbar dan memperkenalkan dengan Aira, tetapi tidak bisa. Karena apa? Aira pada dasarnya pasti oke-oke saja dengan anjing lain. Hanya Toby dan Tim ini tidak suka anjing, jadi kemarin sempat kita coba perkenalkan, tetapi saya mengambil keputusan kalau Aira saya lepas bebas, saya berani jamin 100% bahwa Aira tidak akan menggigit mereka, karena Aira ingin bermain. Tetapi saya berpikir lagi bagaimana reaksi dari Timmy dan Toby yang pastinya nanti akan ketakutan. Mungkin kalau saya pegang Aira, mereka cuma berani gonggong mendekat ya. Tetapi kalau saya lepas, mereka akan lari, dan saya tidak mau Timmy dan Toby merasa terancam atau ketakutan. Dan akhirnya saya putuskan ya sudah, tidak perlu dicoba untuk digabungkan, karena memang Aira bukan anjing yang kita umbar bebas di rumah. Nah, inilah yang saya ingin jelaskan, bahwa masing-masing dari anjing di kanal ini ada packnya tersendiri. Jadi kayak Timmy, Toby, Chica, Chico, Mocha, Poppy, itulah pack dengan saya, tetapi mereka tidak pack dengan anjing-anjingan yang di kandang. Begitu juga sebaliknya. Nah, itulah teman-teman sedikit sharing cerita dari saya mengenai anabul yang ada di channel saya, yang juga termasuk bagian dari keluarga Black Vest Club. Jangan lupa subscribe, support kami dengan cara subscribe agar channel ini terus bisa berkembang, memberikan edukasi yang bermanfaat, juga cerita atau vlog-vlog lain yang mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Bye bye, and it's raining.
Coba jalan. Hati-hati aja.